Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Pada kesempatan kali ini gue kembali lagi bersama kalian ya. Masih bersama gue, taruh-taruh kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Manov. Karena kita, ini tanggal 1 November, kita baru masuk ke bulan November, yang mana ini adalah birthday month gue, jadi gue berusaha untuk merayakan sepanjang bulan ini. Nah, gue, kesempatan kali ini gue nggak akan bacain untuk monthly zodiac reading dulu ya, itu menyusul, itu pasti akan ada di bulan ini, tapi itu menyusul. Yang akan gue bacakan lebih ke arah gue mau bikin pick a card reading, dimana yang akan kita buka adalah secara umum gambaran bulan November kalian itu seperti apa sih. Oke, jadi gue akan bikin ada 3 piles di sini yang masing-masing berisikan kurang lebih ada ya 5 kartu lah ya. Ini gue kocok sekarang. Oke, gue akan bagi sekarang ya. Random aja ya. Oke. Dan untuk kali ini gue akan purely pakai kartu tarot doang. Gue nggak akan pakai oracle, gue nggak akan pakai Lenormand, gue nggak akan pakai runes. Jadi kita purely pakai kartu tarot doang. Oke. Jadi as you can see, di sini ada 3 piles kartu yang baru aja gue bagi, ya. Yang baru aja gue bagi, kalian bisa pilih piles yang pertama. Gue pakai alat bantu deh untuk memilih kartunya ya. Ini I'm just grabbing anything nearby. Oke. Ini ada yang ungu, orange, atau kuning ya. Silakan kalian pilih kira-kira yang paling manggil-manggil kalian tuh warna yang mana? Yang ungu, yang orange, atau yang kuning. Gitu ya. Itu akan menggambarkan bulan November kalian kurang lebih akan berjalan seperti apa. Jadi bisa sambil bayangin juga nih, apa sih hal-hal yang memang sedang ingin kalian manifest di bulan November ini. Gitu. Apa sih hal-hal yang lagi ingin kalian capai di bulan November ini. Sambil dibayangin. Nah, kalau udah nanti kita bisa langsung masuk ke masing-masing readingnya ya. Gue akan mulai dari yang paling kiri dulu, yaitu adalah yang ungu. Oke. Jadi, kamu yang orange dan yang kuning, kamu melipir dulu dari screen. Oke, buat kalian yang milih pile 10 pen ungu, gue taruh di sini deh, biar tetap kelihatan. Ya, pile 10 pen ungu. Kita akan buka kartu kalian apa aja sih di bulan ini. Pertama ada 7 of Swords, kemudian ada 6 of Pentacles, 10 of Wands, Queen of Pentacles, dan The Fool. Oke, jadi buat kalian yang memang memilih pile 10 pen ungu, it's not a pen actually, itu lebih kayak spidol. Ya sih, well nggak penting. Anyway, untuk kalian yang milih piles ini, bulan November kalian kelihatannya akan, kalau gue lihat dari kartu ya, ini cenderung disorganized atau ya kurang terorganisir, kurang terstruktur gitu. Kelihatannya akan ada hal-hal yang ingin kalian capai di bulan ini. Kayaknya banyak, bisa jadi banyak hal yang ingin kalian capai. Tapi sebenarnya the problems ya, masalahnya tuh ini tuh nggak structured gitu. Ini tuh nggak ada strukturnya. Kayak lo mau ngerjain, bahkan ketika kalian kayak oke, target gue sebenarnya kayak bulan ini tuh cuma satu hal doang nih misalnya, cuman nggak menutup kemungkinan kalian akan kayak ketimpalan macam-macam hal gitu ya, ketimpalan macam-macam hal yang kayak gila, plan gue awalnya cuma 1, tiba-tiba jadi 3 gitu. Atau bahkan yang lebih parah kalau misalnya emang kalian punya banyak plan gitu di bulan November ini mau ngapain aja, kayak gue punya plan 3, ternyata ketambah lagi 2, atau mungkin ya 3 aja, cuman 3-3-nya ribet gitu. Jadi emang gue ngeliat dari kartu di sini cenderung bulan November kalian berjalan secara tidak organized gitu ya, tidak teratur dan tidak terstruktur. Nah, itu yang bisa menjadi sumber masalah buat kalian
yang milih piles ungu ini ya. Nah, permasalahannya adalah jangan tarsok-tarsok. Nih, si kartu tarsok-tarsok ya. Jangan tarsok-tarsok. Kayak kalau misalnya memang bisa kalian planning lebih rapih gitu, ya di-plan lah dengan lebih rapih gitu. Jangan, ya nantilah gampang lah, jangan kayak gitu. Jangan digampangin gitu. Kelihatannya akan banyak ada hal yang either kalian miss atau unpredictable. Tapi ini yang gue lihat dari kartu lebih cenderung ke hal yang sebenarnya kalian miss. Ini tuh bukan suatu hal yang unpredictable, bukan hal yang tiba-tiba bala gitu, enggak. Ini tuh lebih karena kurang planning dan preparation. Yang gue lihat dari kartu seperti itu. Ya di satu sisi ini akan menjadi bulan yang lumayan ini ya, adventurous ya buat kalian. Buat dari kartu seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya memang kalian bisa planning gitu, supaya memang rencana-rencana yang mau kalian tuju gitu ya, itu tercapai semua dengan hasil yang memang gemilang dan memuaskan. Meskipun apakah ini artinya apa ya, plan kalian akan gagal, ya enggak juga. Ini tidak menjamin bahwa plan kalian akan gagal, enggak. Tapi akan menjamin bahwa kalian capek banget dan pusing banget ya. Kayak hidup tuh udah berat, kalau misalnya bisa lo bikin less berat, kenapa enggak? Sebenarnya intinya sih itu aja gitu. Jadi kayak ya bisa diatur lah ya. Kalau misalnya kalian punya planning, benar-benar jangan nunda-nunda pekerjaan, jangan tarsok-tarsok, jangan gampangin hal-hal gitu. Planning adalah kunci gitu ya guys. Jadi itu untuk kalian yang memilih piles ungu. Oke, kita akan move on ke piles berikutnya. Yang si orange. Oke ya, piles orange. Kamu aku taruh sini biar kelihatan. Sini dapat kartunya, tempel. Ada Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, The Hermit, Ten of Swords, dan Queen of Cups. Oke, kelihatannya buat kalian yang memilih piles ini ya, si pulpen orange, bulan November kalian akan berjalan mungkin agak sendu in a way gitu ya. Secara personal bisa jadi agak sendu, tapi kalau kita mau ngeliat secara objektif, secara dengan kacamata yang lebih besar, kita ngeliatnya secara big picture gitu, sebenarnya banyak hal baik yang datang ke dalam hidup kalian. Tapi kayak secara hati atau secara emosional, bisa jadi kalian lebih memilih untuk kayak sendirian aja, atau kayak gue mau fokus ke diri gue aja gitu, atau mungkin kalian gak selera untuk ngapa-ngapain gitu. Cuman kalau kita bicara soal hal-hal yang konkret dan real, kayak misalnya apa sih, karir, kerjaan, duit gitu, kelihatannya sih lancar cuy gitu. Jadi kayak anggaplah kalau memang kalian merasa kayak di bulan November ini gue ingin healing deh gitu ya, kelihatannya memang kalian punya apa itu istilahnya, punya modalnya. Modal enggak, jadi kayak gini, kayak mungkin untuk kita take some time away dari hal-hal yang paling simple deh. Misalnya lo mau lebih banyak istirahat dari kerjaan lo, misalnya kayak gitu, ya lo kan butuh enough saving gitu untuk lo bisa nyantai. Apalagi kalau misalnya lo freelance gitu ya, lo kan butuh savings yang cukup untuk lo bisa lebih santai, untuk lo nggak semenggebu-gebu itu mengejar apapun itu yang mau lo kejar. Kalau misalnya lo mau take some time away dari mantan lo yang toxic gitu misalnya ya, mungkin lo butuh enough distraction kan bisa macam-macam. Kayak untuk lo mau ikut kelas sesuatu, kayak ngisi kegiatan, di sini gue ngeliat lo ada duitnya. Atau kayak lo mau ambil distractionnya dengan cara mau ketemu teman-teman lo kayak gitu ya, lo punya teman-temannya dan mereka emang sayang sama lo kayak gitu. Jadi itu adalah modal-modal yang memang gue bicarakan dari tadi gitu. Kayak kalau misalnya lo mau fokus untuk diri lo sendiri, lo punya semua modal, tanda kutip modalnya gitu. Lo punya semua hal yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi untuk kalian yang milih piles orange ini, kalau misalnya di bulan November kalian ingin lebih mengutamakan diri kalian, itu sangat amat gue sarankan, karena emang bisa gitu, yang lagi bisa banget nih kalian ngelakuin hal itu. Jadi ya kenapa tidak gitu, kalau misalnya kalian ngerasa ini adalah yang memang kalian butuhkan, memang baik buat kalian gitu. Jadi kurang lebih itu readingnya buat kalian. Gue akan lanjut ke piles yang berikutnya. Oke, di piles yang terakhir, piles kuning. Kita buka kartunya ada apa aja. Ada Knight of Pentacles,
berapa nih? 7. 7 of Cups, 10 of Wands, 9 bukan 10. King of Pentacles dan 2 of Wands. Buat kalian yang milih piles ini, yang gue dari kartu bulan November kalian kelihatannya sebenarnya banyak options. Gue ngeliat banyak options dan ini kayaknya berhubungan sama cuan. Option cuan kayak bisa jadi kayak ada side job atau emang ada kerjaan-kerjaan tertentu yang wow menarik, boom gitu. Tapi kelihatannya emang pekerjaan ini tuh dia nggak apa ya, dia nggak semuanya langsung lo rasain hasilnya saat ini juga, detik ini juga. Kayak lo dapet job sekarang, besok lo dapet hasilnya itu enggak gitu. Atau kayak minggu depan lo ngeliat hasilnya enggak gitu. Ini tuh project-project yang long term, kerjaan-kerjaan yang cenderung long term yang gue liat dari kartu di sini. Itu hal-hal yang long term. Tapi masalahnya ini tuh banyak dan kayak lo punya opsi nih, kayak say lo punya kapasitas 10, yang datang ke lo opportunity-nya ada 20 gitu. Artinya kan lo harus pilih 10 di antara 20 ini yang worth it yang mana. Mungkin challenge-nya di situ yang gue dari kartu. Challenge-nya di situ, dan kayak yang gue saranin dengan ngelihat reading kayak gini adalah kayak lo harus mikirnya visioner ke depan gitu kayak. Dan I would suggest balance ya, harus balance juga karena di sini sih memang dia lebih mendorong, kalau dari kartu ya, dia lebih mendorong untuk kayak oke, lo pikirin yang long term aja, karena mungkin untuk yang jangka menengah atau jangka pendek lo masih ada nih kemampuannya untuk lo handle sendiri, nggak usah ngandelin dari job-job yang muncul ini atau kayak opportunity yang muncul ini. Mind you, ini bukan cuma soal kerjaan aja, ini bisa jadi soal percintaan juga gitu. Memang disarankan untuk lo cari yang jangka panjang gitu, meskipun yang jangka panjang itu mungkin lo akan capek dulu, dan ini gue ngeliatnya lo ragu-ragu gitu karena optionnya banyak. Lo pilih mau yang sekarang dapat hasilnya atau yang tahun depan dapat hasilnya tapi banyak banget gitu. Ini it's a matter of choice. Di bulan November ini banyak pintu yang kebuka buat lo, dan ini adalah soal pilihan. Lo harus memilih masuk ke pintu yang benar. Dan dari kalau dari reading di sini gue sangat menyarankan untuk kalian pilih pilihan yang memang sustainable dan untuk jangka panjang gitu. Sustainable itu artinya kayak ini bisa bertahan lama nggak, jangan sampai untuk yang apa ya, semacam tanda kutip quick fix aja gitu loh, untuk kayak udahlah biar cepet aja, atau kayak oh udahlah liatnya apa itu instant gratification gitu ya, kayak gratifikasi yang instan kayak untuk memuaskan lo saat ini juga aja, tapi kayak ke depannya mau terjadi apa lo nggak mikir, jangan sampai kayak gitu ya. Kalau gue lihat dari kartu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Gue akan bikin lagi besok reading seperti ini, reading kecil seperti ini. Kalau untuk monthly zodiac readingnya akan menyusul, guys, tenang aja. Dan mungkin formatnya bisa jadi agak sedikit berbeda daripada biasanya gitu ya. Jadi itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kalian bisa aja langsung ke website gue di tarotreadingbymynof.com. Di situ kalian bisa lihat price list gue, bisa lihat kontak info gue, dan bisa langsung booking langsung dari websitenya gitu ya. Jadi nggak perlu ada waktu nggak tanggal segini jam segini, enggak. Kalian bisa langsung pilih waktu sendiri, pilih tanggalnya sendiri kayak gitu. Langsung akan diarahkan ke paymentnya dan segala macam, simple kan gitu ya. Jadi udah gitu aja. Thank you and have a nice day.